Baik, selamat berjumpa kembali kepada rekan-rekan, terutama bendahara BOS di Satuan Pendidikan, yang mana pada tahun 2023 ini adalah sebutan BOS itu BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Kemudian semua sekolah sudah diwajibkan untuk menggunakan Arkas Kemendikbud. Di sini saya mencoba membagikan file Excel yang sudah dimodifikasi sedemikian dengan formula-formula rumus untuk membantu kawan-kawan bendahara ataupun kepala sekolah dalam menyusun RKAS yang nantinya akan mudah untuk menginput kepada aplikasi RKAS Kemendikbud Pusat. Baik, ini tampilan awal, kemudian filenya nanti bisa Bapak Ibu download pada link deskripsi. Itu adalah file-file yang saya sudah siapkan tapi dalam versi uji coba, karena untuk membuat aplikasi ini lumayan menyita waktu, jadi kami berharap ada kontribusi dari Bapak Ibu. Silakan kontak WA saya. Baik, kita mulai. Ini tampilan awal. Sekarang kita akan buka filenya yang asli. Nanti Bapak Ibu bisa ambil file di deskripsi. Kemudian user passwordnya juga ada di dalam deskripsi atau pada link website yang kami sediakan. Baik, kita mulai. Masukkan password, kemudian klik masuk. Nah, ini tampilan awal di halaman depan. Kemudian ini ada tombol home. Pada ini tampilan untuk tombol halaman menu yang kami siapkan. Jadi Bapak Ibu cukup mengisi 2 sheet, yang mana di tombol ini ada berwarna hijau, yaitu yang pertama isi profil sekolah, kemudian yang kedua susun RKAS. Kita lihat yang pertama isi profil. Pada halaman ini Bapak Ibu harus mengisi pada sel yang berwarna putih dengan lengkap sesuai data sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ini, kemudian sini. Terus yang di bawah ini adalah untuk kop surat sekolah, kemudian periode jangan lupa, dan di sini semester 1 jangan lupa diganti, jika semester 2 ganti semester 2. Kemudian di sini adalah format untuk penomoran. Format untuk penomoran saya pakai BOS garis miring 1 garis miring 2023 garis miring, nanti yang ini akan otomatis kita munculkan nomor kwitansi. Ini untuk semester 2. Dan BOS afirmasi jika Bapak Ibu yang dapat afirmasi kinerja, kemudian tanggal penyusunan RKAS. Cukup pada halaman profil, kemudian kita kembali kepada halaman menu susun RKAS. Kita klik. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya. Ini sudah saya sesuaikan mirip seperti tampilan pada aplikasi RKAS. Mulai dari jumlah ini Bapak Ibu manual terlebih dahulu, karena setiap sekolah berbeda-beda jumlah satuan biayanya, kemudian jumlah siswanya. Maka Bapak Ibu isi. Setelah itu baru kita turunkan ke bawah. Ini sudah saya setting. Penggunaannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada yang berwarna merah, ini adalah kode untuk kegiatan, standar kegiatan. Ini bisa Bapak Ibu lihat pada ini ada menu sheet 4. Kalau dari menu utama kita lihat di kode rekening. Nah, di sini standar pengembangan, kemudian yang merah lagi ada standar proses, selanjutnya yang ketiga, keempat, dan sampai 8 standar. Terus yang berwarna hijau adalah subkegiatan dari standarnya, warna kuning adalah kegiatannya. Dengan berdasarkan kode-kode yang diberikan dari aplikasi RKAS ini, kita buatkan di RKAS ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu.
Maka saya susun seperti ini sesuai dengan penggunaan yang ada di sekolah saya. Misalnya seperti ini pada standar isi. Standar isi, kemudian pada bagian perpustakaan, yang hijaunya ini, kegiatan perpustakaan, kemudian yang kegiatannya di warna kuning. Nah, ini yang kode ini diambil dari kode rekening pada RKAS 1 pendidikan. Selesai siapkan di sini, Bapak Ibu kalau misalnya mau mencari menyusun rencana belanja makan minum, maka Ctrl F, kita cari aja makan, kemudian klik find. Nah, di sini akan muncul terus dulu kode untuk makan. Silakan Bapak Ibu copy. Kemudian pastikan nantinya pada susunan RKAS jangan pada kliknya paste biasa ya, tapi paste spesial. Klik pada kolom ini value, maka dia akan muncul di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di bagian di bawahnya baru Bapak Ibu, misalnya kan ini belanja ATK kegiatan. Di sini misalnya fotokopi administrasi, ini Bapak Ibu bisa tambah atau dibuang ya. Cara menambah atau membuangnya pastikan Bapak Ibu ambil format yang ada di sini. Artinya jangan mengklik ini langsung insert ya, tapi di copy dulu. Ini diklik kanan copy. Kemudian pada posisi ini juga kembali klik kanan insert copy cell. Nah, ini agar format yang sudah disiapkan untuk rumusnya tidak hilang atau tidak berganti. Misalnya ini fotokopi perpustakaan, kemudian mau kita tambahkan fotokopi bla 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 misalnya. Kemudian sininya kita ganti 60 lembar, itemnya sama, kemudian belanjanya pada bulan, misalkan pada bulan Juni. Nah, Bapak Ibu akan seperti ini tampilannya. Jadi ini sudah diformat. Untuk yang kuning menjumlahkan semua yang ada di sel putih di bawahnya. Ini kita lihat rumusnya di sini. Kemudian yang hijau ini menjumlahkan sel yang kuning yang ada di bawahnya. Nah, ini kuning 1, kuning 2, kuning 3, kuning 4. Sehingga rekapnya untuk RK hijau. Sedangkan untuk yang merah menjumlahkan yang sel hijau. Sehingga didapatlah satu standar pendidikannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada merah. Ini artinya pada anggaran ini sudah terbaca oleh aplikasi ini kelebihan dalam 1 tahun itu kelebihan 30.000. Di sini saya siapkan ini untuk semester 1, semester 2 bisa terbaca. Nah, ini tahap 1, tahap 2. Merah di tahap satunya berarti ini kelebihan di sini di tahap satunya. Tadi yang kita coba tambahkan seperti yang ini tadi 17.000 ini. Kalau kita hapus, kita delete, maka dia akan kembali normal. Nih. Pas. Nah, jika pun ada kekurangan, misalkan di sini kelupaan atau misalnya hanya kita ngasihkan 300 lembar. Maka di sini akan berwarna hijau. Hijau menunjukkan bahwa masih ada dana yang kurang. Masih kurang 60.000 di sini. Kekurangannya pada semester 1-nya 30.000, pada semester 2-nya 30.000. Nah, tadi adalah kita ganti tadi yang di sini. Nah, artinya di sini 105.000, di sini juga 105.000 untuk semester 2-nya. Baik Bapak Ibu, ini secara konsep dasarnya, nanti silahkan ditambahkan atau dikurangkan sesuai keperluan. Cuma nanti setelah ditambah atau dikurangkan, pastikan rumus ini bermain seperti aturan yang sudah ditetapkan. Yang hijau, yang kuning untuk menjumlahkan yang putih di bawahnya. Yang hijau menjumlahkan sel-sel berwarna kuning yang di bawahnya. Ini kebetulan ada 4. Kalau dia hanya ada 1 saja, dia akan hanya menjumlahkan 1. Seperti yang ini hanya 1 kuning. Kemudian yang merah menjumlahkan beberapa sel yang berwarna hijau di bawahnya. Nah, ini aja aturannya. Kemudian waktu copy paste, harap mengkopinya dari
samping langsung copy, jangan di-insert langsung ya, tapi di copy dulu, karena di dalam ini juga banyak rumus-rumus yang sudah kami siapkan. Baru di-insertkan, misalkan insertnya di sini, Bapak Ibu insert. Nah, setelah di-insert, mau ditambahkan, pastikan kembali yang kuning ini apakah sudah benar menjumlahkannya. Nah, ini sudah benar. Khawatirnya tidak terjumlah, yang misalkan kita jumlahkan apa, kita kopikan seperti ini, misalkan copy, kemudian kita insertnya pas di atas ini, karena mau di bawah ini mau ditambahkan, tapi kita posisinya di atas kuning, kita insertkan. Kemudian kita lihat ininya rumusnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat rumus yang ini hanya menjumlahkan satu putih. Jadi putih yang di bawah ini tidak, yang baru di copy tidak terjumlah. Nah, ini akan mempengaruhi rumus ini. Maka Bapak Ibu harus ganti, edit, ini tadi 54, maka di sini harusnya 55. Enter. Nah, demikian Bapak Ibu sampai selesai 8 standar. Setelah Bapak Ibu isi semuanya, kemudian akan kita lihat di sini untuk kontrol pada tahap 1. Ini sudah kita kontrol membagi dua bagian dari total BOS yang terima oleh sekolah. Yang saya total terimanya 463, kemudian dibagi dua. Di sini untuk semester 1 50%, semester 2 50%. Jika ada kekurangan belanja atau kelebihan di sini akan terbaca, akan terlihat. Misalkan di sini kita hapus, maka di sini akan terbaca ada kelebihan atau kekurangan. Dia berwarna merah. Di sini kita lihat ada kekurangan 210.000. Pada semester 1-nya 105.000, semester 2-nya 105.000 kekurangannya. Jadi bisa kita tambahkan kembali. Jadi ini untuk secara garis besar penggunaan Arkas. Dalam hal ini setelah diselesai, Bapak Ibu juga akan dimudahkan untuk rekapnya. Kita lihat di sini sudah kami siapkan untuk rekap per item, per komponen belanja dari A sampai L. Ini sudah terekap otomatis. Intinya hati-hati atau lebih waspada Bapak Ibu pada ini, dia akan membaca pada kolom K7A yang ini. Kita harus manualkan menyusun perpustakaan ini, termasuk belanja yang kolom B, komponen B, maksudnya perpustakaan yang ini. Ini karena kalau kita coba hapus yang B-nya ini, kita delete, kosong. Ini kan berkurang 17.500. Kita lihat rekapnya. Nah, di sini pada rekapnya akan terlihat berkurang di sini 17.500. Di sini juga kami sudah merahkan di bawahnya bahwa ada kekurangan di sini. Untuk itu dicek kembali, maka di sini kembalikan huruf B-nya tadi, komponennya B, maka rekapnya akan kembali normal sesuai. Ini hanya untuk mengecek jika ada selisih akan muncul di sini. Terus juga dilengkapi berita acara. Ini juga sudah otomatis. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan nomor surat pada sekolah masing-masing. Kemudian juga ada format K7A. K7A juga membaca kode. Membaca kode pada ini, kode rekening. Sudah saya siapkan kode rekening dengan kode kegiatan. Jika Bapak Ibu benar mengisinya, maka di sini akan terbaca. Baik Bapak dan Ibu, ini untuk penyusunan Arkas pada Excel. Kemudian dengan aplikasi ini diharapkan bisa memudahkan kita untuk mengisi Arkas di aplikasi Arkas Kemendikbud. Langkah-langkahnya seperti ini, kita coba kembali. Baik Bapak Ibu, untuk aplikasi Arkas Excel ini ke dalam Arkas Kemendikbud. Untuk penggunaan aplikasi Arkas yang Excel untuk diisi ke Arkas Kemendikbud, Bapak Ibu bisa gunakan
setelah mengisi lengkap tadi di sini, sekarang kita coba membuka aplikasi Rkas ini. Kemudian penganggaran, kemudian kertas kerja, jangan lupa di sini pada posisi bos reguler. Nah, sekarang kita lihat kembali untuk Rkas yang Excel, cukup melihat pada ini kode kegiatan. Di sini Bapak Ibu kode kegiatannya, kita copy kan seperti ini, kemudian copy, terus buka aplikasi Rkas, tambah baru. Di bagian ini Bapak Ibu cukup pastikan saja, maka akan muncul, silakan dipilih. Berikutnya kita ambil lagi untuk jenis rekeningnya, yang ini kita kopikan kembali, ke aplikasi Rkas, juga sama caranya, ambil kemudian pastikan di sini untuk mencari kodenya, sini muncul, klik. Nah, ini jumlah barang apa, jenis barangnya juga Bapak Ibu bisa lihat di sini tadi adalah fotokopi atau penggandaan. Jadi kita pilih fotokopi. Sini Bapak Ibu, harga satuannya sesuaikan standar daerah masing-masing. Kemudian pada bulan berapa dibelanjakan dalam Rkas kita adalah ini 100 lembar. Harganya 500 per lembar di bulan Juli. Di bulan Juli sebanyak 65 lembar. Jadi kita masukkan ke Rkas. Di bulan Juli. Di bulan Juli sebanyak 65 lembar. Nah, ini langsung klik OK. Ya, Bapak Ibu, ini satu lagi, misalkan kita mau mengisi pada yang ini, cetak foto misalkan. Berarti kita ambil ini, kopikan pada kode kegiatannya, pada kode kegiatannya kita kopikan, kemudian buka aplikasi Rkas, tambah baru, terus ini kita pastikan muncul standar isi, kemudian lanjut ambil lagi file tadi untuk yang ini, kita coba yang ini, konsumsi makan. Ini kopikan, kemudian buka di aplikasi Rkasnya, paste, akan ketemu rekeningnya. Nah, tinggal ini makan, misalkan makan kegiatan apa, kemudian dilihat lagi 4 dus kali 30.000 pada bulan Juni. 4 dus kali 30.000. Berarti di sini harga satuan 20.000. Satuannya dus pada bulan Juni 4 dus. Klik OK. Selesai. Begitu. Ya, begitu Bapak Ibu. Semoga bisa membantu. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa subscribe. Dan silakan kalau mau berminat, jangan lupa download, ada link di deskripsi, password juga sudah ada di sana. Selamat bekerja dan selamat sukses untuk kita semua.